Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. حي على الصلاة. حي على حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil muslimin al-mu'minin wa ja'ala dhiyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadil mab'uuthir
أيها الحاضرون المسلمون حفظكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada momentum mulia ini, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah SWT. Ketakwaan ini kita wujudkan dengan senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan sekuat tenaga serta jiwa untuk menghindari apapun yang dilarang olehnya. Sementara keimanan kepada Allah kita wujudkan dengan percaya dan yakin bahwa Allah selalu mengawasi segala tingkah laku dan aktivitas kita, baik itu lahir maupun batin. Allah Maha mengetahui segalanya dan semua yang terjadi dalam kehidupan kita merupakan takdir baik dan buruk Allah yang harus kita yakini adanya. Terkait dengan iman ini sudah ditegaskan dalam hadis Nabi riwayat Imam Muslim yang menyebutkan rukun iman. Rasulullah SAW bersabda, "Qala fa'akhbirni 'anil iman." Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang artinya Jibril berkata, "Kabarkanlah kepadaku tentang iman." Rasulullah SAW bersabda, iman itu adalah kamu percaya kepada Allah SWT, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu percaya pada takdir yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Imam Muslim. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman? Apakah orang beriman adalah mereka yang cukup hafal dan mampu menyebutkan rukun iman? Tentu pertanyaan ini sulit untuk dijawab, karena yang tahu kadar keimanan seseorang hanyalah Allah SWT. Namun terkait dengan hal ini, Allah SWT telah memberikan ciri-ciri apakah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman atau tidak. Ada 5 ciri orang beriman yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Ciri ini bisa menjadi barometer atau tolak ukur sekaligus renungan bagi kita semua untuk menilai kadar keimanan kita masing-masing. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dalam ayat ini disebutkan bahwa ciri-ciri orang beriman adalah: pertama, apabila disebutkan nama Allah maka bergetarlah hatinya. Hal ini karena mereka ingat akan keagungan dan kekuasaannya. Orang beriman akan merasa takut apabila mereka tidak memenuhi tugas kewajibannya sebagai hamba Allah, dan merasa berdosa apabila melanggar larangannya. Selanjutnya, ciri orang beriman yang kedua adalah apabila dibacakan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah, maka akan bertambah iman mereka. Bertambahnya iman mereka akan semakin menyadarkan bahwa dirinya adalah orang yang lemah di sisi Allah, dan Allah lah zat yang paling besar dan kuat serta maha kuasa.
Dengan dibacakan dan melihat ayat-ayat Allah, orang-orang beriman akan semakin bertambah semangat dalam beribadahnya. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ciri orang yang beriman yang ketiga adalah bertawakal atau berserah diri hanya kepada Allah yang Maha Esa. Sikap tawakal merupakan senjata terakhir seseorang dalam mewujudkan serangkaian amal setelah berbagai sarana dan syarat-syarat yang diperlukan dipersiapkan. Orang beriman yakin bahwa pelaksanaan usaha dan doa yang telah dilakukan, maka Allah lah yang akan mengabulkan dan mencukupi semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat Al-Falaq ayat 3. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya ciri yang keempat adalah selalu mendirikan sholat 5 waktu dengan sempurna, baik itu syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, serta tepat pada waktunya dengan khusyuk semata karena Allah. Kemudian ciri orang beriman yang kelima adalah menginfakkan sebagian dari harta yang diberikan kepadanya. Yang dimaksud dalam hal ini adalah mengeluarkan titipan Allah berupa harta dalam bentuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah, memberi nafkah kepada keluarga dekat ataupun jauh, atau membantu kegiatan sosial dan kepentingan agama serta kemaslahatan umat. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Jika 5 ciri ini sudah tertanam dalam setiap diri seseorang, maka ditegaskan oleh Allah dalam ayat selanjutnya, yakni surat Al-Anfal ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Yang artinya, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa menjadikannya sebagai panduan dan motivasi kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk beribadah, sholat tarawih, sholat rawatib, tadarus Al-Quran, membaca sholawat dan amalan-amalan lainnya. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan menjaga kita sehingga kita bisa tetap dalam iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddus salam wa ashhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul syarafi wal ihtiram. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين والتابعين وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر